Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas observasi kami, yaitu proses pemesinan milling. Di sini anggota kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fikri Darmawan dengan NIM 019, kemudian ada Salma NIM 20, Putih Najwa NIM 29, Muhammad Saifullah NIM 53, Eka Rahmadani NIM 54, kemudian ada Restu Yuda dengan NIM 56, Fatih Dian Kusuma NIM 61, dan Raditya Satrianta dengan NIM 76. Kemudian di sini ada latar belakang dari observasi kami, yaitu dalam konteks tugas observasi manufaktur, penggunaan mesin CNC menjadi hal penting untuk dipahami oleh mahasiswa teknik agar mengetahui bagaimana gambar desain diubah menjadi program mesin, serta bagaimana parameter seperti kecepatan potong, pemakanan, dan kedalaman potong memengaruhi hasil akhir. Kelompok kami melakukan observasi pada PT King Manufaktur yang berada di kota Surakarta. Sebagai objek observasi, dipilih sprocket Z98 ton Sumitomo, yaitu komponen transmisi daya yang digunakan pada peralatan PLN. Komponen ini menuntut tingkat presisi tinggi pada bagian giginya, sehingga proses pembuatannya dengan CNC milling sangat tepat untuk diamati guna memahami penerapan teknologi manufaktur presisi di dunia industri. Kemudian tujuan observasi yang pertama adalah memahami prinsip kerja mesin CNC milling meliputi sistem kontrol, sumbu gerak, dan mekanisme pemotongan material. 2. Mengetahui urutan proses produk pada mesin CNC milling mulai dari tahap desain, pembuatan program, hingga proses permesinan. 3. Menganalisis parameter permesinan seperti kecepatan potong, kecepatan pemakanan, kedalaman potong, waktu permesinan, dan pengaruhnya terhadap kualitas hasil kerja. 4. Mengidentifikasi hubungan antara teori dan praktik manufaktur, khususnya dalam penerapan teknologi CNC terhadap efisiensi dan presisi produksi. Menambah wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam memahami proses manufaktur berbasis CNC sebagai bekal menghadapi kebutuhan industri modern. Next, data observasi yang pertama adalah nama produk Sprocket Z98 ton Sumitomo. Fungsi komponen tersebut sebagai komponen transmisi tenaga mekanik yang menghubungkan putaran dari motor penggerak ke rantai. Jenis material yang digunakan adalah MS atau mild steel atau baja karbon rendah. Next. Proses pembuatan produknya, yang pertama pembuatan gambar desain produk, yang kedua pembuatan program CNC milling, yang ketiga pelaksanaan proses permesinan CNC milling, yang keempat pemeriksaan dan pengukuran hasil akhir produk, yang kelima finishing dan dokumentasi akhir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sketsa proses milling CNC. Fungsi-fungsi dari bagian proses milling secara umum sebagai berikut. Ada badan sprocket, bagian utama yang berfungsi sebagai pengikat gigi dan tempat untuk dipasangkan pada proses penggerak. Sprocket ini mentransmisikan daya melalui rantai ke roda atau mesin berikutnya. Kemudian ada gigi sprocket, menunjukkan jumlah gigi 9 buah. Bagian ini yang berinteraksi langsung dengan rantai untuk mentransfer gerakan mekanis. Fungsi gigi adalah untuk memastikan perputaran dan perpindahan tenaga yang efektif dan efisien. Kemudian terdapat lubang tengah atau lubang poros. Tempat ini berguna sebagai pemasangan sprocket pada poros mesin atau roda gigi utama. Fungsi lubang ini adalah sebagai titik senter agar sprocket bisa dipasang dengan stabil. Yang keempat ada lubang baut atau bolt holes. Untuk pengencangan sprocket pada proses ini atau dudukan sehingga tidak bergerak lepas saat beroperasi. Lubang ini memastikan sprocket terpasang kokoh dan aman. Kemudian ada area perautan atau milling area. Area ini merupakan proses milling untuk membentuk permukaan dan profil gigi yang presisi agar sprocket bisa berfungsi sesuai kebutuhan mekanisnya.
Proses milling memastikan dimensi dan bentuk mekanik yang tepat. Kemudian ada detail lengkung, radius, atau dimensi. Digunakan untuk memastikan kekuatan mekanis dan keausan gigi. Radius dan ukuran lainnya menentukan daya tahan dan kekuatan sprocket saat beroperasi. Next, sketsa produk sprocket Z98 Sumitomo. Pada bagian atas, bagian ini memperlihatkan bentuk dasar sprocket secara tampak atas. Terlihat gigi sprocket di sekeliling lingkaran yang akan berinteraksi dengan rantai. Di tengah ada lubang besar yang merupakan lubang pemasangan ke poros dan beberapa lubang kecil untuk baut pengikat. Kemudian ada garis lingkaran atau pitch circle diameter. PCD adalah garis imajiner tempat seluruh gigi sprocket berada. PCD penting untuk memastikan ukuran rantai yang akan dipasang. Kemudian terdapat lubang baut. Nampak pada gambar beberapa lubang baut kecil di bidang sprocket. Fungsi utamanya untuk pemasangan baut pengunci agar sprocket tidak lepas saat beroperasi. Kemudian terdapat section atau penampang A, strip A. Memperlihatkan profil melintang sprocket termasuk tebal, diameter, inti, serta detail kedalaman dan radius sudut pada tepi sprocket. Kemudian terdapat detail gigi. Bagian detail memperlihatkan bentuk profil gigi sprocket, radius, dan sudut kemiringannya. Detail ini sangat penting agar sprocket dapat bekerja dengan baik dengan rantai. Kemudian terdapat dimensi. Seluruh ukuran dalam gambar membantu proses pembuatan dan memastikan kesesuaian standar dengan kebutuhan mesin serta pemasangan di poros dan sistem rantai. Besaran yang digunakan sendiri adalah satuan milimeter. Baik, untuk perhitungan dari sprocket sendiri yaitu yang pertama yaitu perhitungan kecepatan potong ya atau VC. Proses millingnya yaitu VC sama dengan 180 mili per menit dengan diameter 465 mm. N atau putaran spindle yaitu 1000 kali VC per Pi kali D sama dengan 1000 kali 180 kali Pi 3,14 kali 465 yaitu jawabannya 387 rpm. Putaran spindle yaitu N 123 rpm. Next. Selanjutnya perhitungan kecepatan pemakanan. A. Proses milling. VC sama dengan 180 mili per menit. Diameter sama dengan 465 mm. N sama dengan 1000 dikali VC dibagi V kali D sama dengan 1000 kali 180 dibagi 3,14 kali 465. Hasilnya sama dengan 123,387 rpm. Putaran spindle sama dengan 123,387 rpm. Next. Persiapan dan penyetelan awal setup. Persiapan material. Pertama, material yang digunakan adalah mill steel atau MS. 2. Benda kerja dipotong dan dijepit kuat pada ragu mesin untuk distabilitas. Pengaturan CNC. Pertama, program G-code ditransfer ke mesin. Kedua, operator menetapkan titik 0 atau 0 point pada sumbu X, Y, dan Z untuk akurasi. Parameter yang di-setel pertama yaitu kecepatan putar tools 1800 rpm. Kedua, kecepatan pemakan 0,5 mm. Ketiga, kedalaman potong 0,5 mm. Lalu ada proses permesinan. Yang pertama, mesin CNC milling dijalankan secara otomatis sesuai program G-code yang telah ditransfer. Yang kedua, proses permesinan dilakukan dengan kontrol numerik komputer menghasilkan bentuk gigi yang seragam dan akurat. Lalu, proses permesinan dibagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama, meratakan permukaan material. Yang kedua, membentuk profil sprocket secara garis besar. Dan yang terakhir, menghasilkan hasil akhir dengan tingkat presisi tinggi dan profil gigi yang presisi.
Lalu operator mengawasi jalannya pemotongan dan operator memastikan kondisi pahat dan pendingin dalam keadaan optimal. Selanjutnya analisis hasil permesinan. Pemeriksaan kualitas. Pertama, dilakukan pemeriksaan hasil akhir setelah proses selesai. Kedua, alat ukur yang digunakan yaitu jangka sorong dan mikrometer. Validasi. Pertama, memastikan ukuran dan bentuk sesuai gambar kerja dan memenuhi toleransi. Kedua, tingkat presisi tinggi dan hasil potongan yang halus tercapai berkat CNC milling. Untuk waktu kerja, keseluruhan proses dari setup hingga pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.